Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita mulai perayaan Ekaristi kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam perayaan Ekaristi kita hari ini. Kita bersama-sama merayakan hari Jumat pertama di dalam bulan. Kita bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan selama 1 bulan yang baru saja lewat, dan kita memohon berkat perlindungan dari Allah sendiri untuk hari-hari hidup kita di bulan yang baru ini. Perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini kita persembahkan secara khusus. Kita ingat saudara-saudari kita yang menjadi korban dari virus corona, dan juga ingat semua mereka yang sakit, yang meminta bantuan doa-doa kita. Dan kita mohon juga keselamatan abadi bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, di antara Ekaristi kita, mari kita hening sejenak, kita memeriksa hati dan batin kita, supaya kita boleh layak merayakan perayaan keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, kami telah menerima rahmat kebangkitan Kristus. Semoga kami mampu bangkit untuk menjalani hidup baru berkat cinta kasih Roh Kudus. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan-bacaan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan,"
Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus, yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, "Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil." Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman di mana saja Anda berada, saya memulai renungan singkat ini dengan mengambil kutipan pada bagian terakhir dari Injil yang kita dengarkan pada malam hari ini. Katakan bahwa sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Saya membayangkan kalau kita pun hidup di zaman Yesus dan mendengarkan apa yang baru saja ia katakan yang di dalam Injil, mungkin kita pun akan berkata yang sama. Perkataan ini keras. Dan bukan hanya sampai di situ, mungkin saja kita juga akan meninggalkan Yesus. Tetapi syukurlah kita hidup jauh setelah semuanya ini terjadi. Dengan demikian kita bisa lebih berusaha untuk mengerti maksud dari sabda Yesus dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Baik saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang menarik buat saya selama kita dalam masa karantina ini adalah bahwa kita mengalami banyak hal yang baru yang mungkin sudah lama tidak kita buat, yang sudah lama kita rencanakan dan baru bisa kita buat pada hari-hari ini. Satu hal yang paling menonjol adalah kita bisa melihat dengan jelas orang-orang
bercerita tentang makanan yang mereka masak selama masa lockdown ini. Ada berbagai macam makanan yang menarik, yang enak. Dan kita yang melihatnya cuma bisa ngiler sambil bertanya kapan masa lockdown ini bisa berakhir sehingga kita bisa juga menikmatinya bersama-sama. Tentu ini terlepas dari semua kekhawatiran, kesulitan, dan persoalan yang kita hadapi selama masa ini. Nah, omong-omong soal makanan, soal masak-memasak, kalau kita mengikuti cerita-cerita Paskah, sejak kebangkitan Yesus, dalam setiap perjumpaannya, penampakannya dengan para muridnya, ada satu momen bagi para murid yang mana saya katakan menjadi momen aha. Momen ketika mereka mengenal dan tahu bahwa itu adalah Yesus yang bangkit. Mungkin kita bisa berpikir, apakah momen itu? Momen yang saya maksud di sini adalah momen makan bersama. Ketika Yesus memecahkan, membagi-bagikan roti setelah mengucap berkat atasnya. Dengan kata lain, aha momen ini adalah Ekaristi. Dan bagi para murid, momen ini adalah momen yang mengubah, momen yang memberi harapan, momen yang memberi kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan, dan momen di mana para murid tahu bahwa mereka tidak pernah berjalan sendirian dalam setiap langkah hidup mereka. Ini adalah kekuatan dari setiap perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Bahwa perayaan ini mengubah kita, memberi kita harapan, menguatkan kita, karena kita tahu bahwa kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mungkin selama kurang lebih sebulan ini kita hanya bisa merayakan perayaan Ekaristi dari rumah saja, secara online. Rasanya beda. Dan ada begitu banyak lagi perasaan yang muncul. Namun saudara-saudariku yang terkasih, ketahuilah bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dalam bentuk apapun, selama kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Pada saat ini saudara-saudariku yang terkasih, situasi menuntut kita untuk tidak bisa menerima tubuh dan darahnya secara langsung. Namun, saudara-saudariku yang terkasih, ketahuilah, berkat Paskah memungkinkan kita menyambutnya secara spiritual. Karena Dia yang telah bangkit, hadir dan memberi berkat-Nya melampaui ruang dan waktu untuk hidup kita murid-murid-Nya. Dan selama kita mempercayai hal itu, yakinlah mujizat akan selalu terjadi untuk kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk perayaan ini, doa umat kita bersama-sama hening sejenak, kita menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Lebih khusus lagi, kita mempersembahkan perayaan Ekaristi ini untuk dunia, supaya kita boleh melewati masa-masa sulit ini dalam berkat Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Sempurna, kuduskanlah kiranya persembahan ini, dan terimalah dengan murah hati. Semoga berkat rahmat-Mu, kami menjadi persembahan sempurna bagi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang.
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Patrick Dan, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersama-sama menyapa Allah Bapa kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Pada Dia ada penebusan yang berlimpah-limpah. Berbahagialah kita sekalian yang diundang masuk ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Kristus yang disalibkan telah bangkit dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putra-Mu menghendaki kami merayakan Ekaristi ini untuk mengenangkan Dia. Kami telah ikut serta dalam kurbannya dan mohon dengan rendah hati, semoga Engkau mengubarkan cinta kasih kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Mari kita bersama-sama kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kasihi dan yang kita doakan, keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita semua diutus.